Secara statistik, pria memang lebih banyak terkena penyakit jantung dibandingkan wanita. Tetapi, pada wanita, dampaknya akan lebih berat jika terkena penyakit jantung. Sehingga kita tidak boleh meremehkan penyakit jantung yang terjadi pada wanita. Halo, saya dengan Dr. Stefani Salim, spesialis jantung dan pembuluh darah yang berpraktek di RS Pondok Indah, Pondok Indah. Secara garis besar, kesehatan jantung wanita sama seperti kesehatan jantung pada pria. Tapi pada wanita yang belum menopause masih mempunyai hormon estrogen. Hormon estrogen sendiri adalah hormon yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi wanita. Pada saat wanita masih mempunyai kadar estrogen yang tinggi, maka profil kolesterol wanita, yaitu kolesterol yang baik terutama atau high density lipoprotein HDL, biasanya akan cenderung lebih tinggi. Dan itu akan berefek terhadap kesehatan pembuluh darah jantung koroner wanita. Pada kondisi sebelum menopause, wanita mempunyai risiko serangan jantung atau penyakit jantung koroner yang lebih rendah dibandingkan pria. Tapi tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit jantung yang lain juga bisa terjadi pada wanita yang masih menstruasi. Pada wanita muda sendiri tidak menutup kemungkinan untuk terkena serangan jantung, apalagi kalau faktor risiko keluarganya memang sudah ada yang menderita penyakit jantung koroner. Kecemasan atau stres dapat menyebabkan wanita berisiko lebih terkena penyakit jantung, yaitu misalnya gangguan irama jantung karena dipacu terus-menerus oleh hormon stresnya. Lalu untuk penyakit jantung koroner sendiri, stres juga dapat memicu serangan jantung pastinya. Jadi untuk para wanita, jangan stres sering-sering dan jangan terlalu banyak berpikir yang tidak penting. Wanita cenderung mempunyai gejala yang tidak spesifik seperti laki-laki, jadi penyakit jantung pada wanita atau serangan jantung koroner pada wanita seringkali undetected karena gejalanya tidak khas. Kadang-kadang pasiennya hanya merasa seperti perutnya kembung atau dadanya panas dan dianggap seperti GERD atau masalah lambung. Cara pencegahan penyakit jantung koroner pada wanita yang pertama adalah menjaga gaya hidup tetap sehat. Lalu yang kedua, tidak mempunyai diabetes atau gula darah yang tinggi. Lalu kolesterol juga, jadi kita menjaga pola makan agar tidak tinggi kolesterol. Dan kalau memang sudah terkena kolesterol, diturunkan kadar kolesterol jahatnya. Lalu tidak merokok, dan yang terakhir adalah rajin berolahraga. Selain itu, pemilihan metode kontrasepsi juga berpengaruh terhadap kesehatan jantung wanita. Penggunaan kontrasepsi yang mengandung hormon biasanya akan meningkatkan risiko serangan jantung karena terjadi perubahan pada profil lipid atau lemak kadar kolesterol pasien. Selain itu, efek samping dari kontrasepsi yang bersifat hormonal juga dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan yang tidak hormonal. Jadi untuk para wanita, tetap lakukan screening kesehatan jantung walaupun kita masih muda ataupun masih mempunyai kadar hormon estrogen yang tinggi. Karena risiko serangan jantung tetap mengintai tidak terpengaruh oleh usia. Lalu untuk screening yang dapat dilakukan bisa berawal dari konsultasi dengan dokter jantung terkait faktor risikonya, rekaman jantung atau elektrokardiogram, lalu treadmill stress test untuk melihat kondisi jantung kita pada saat kita berolahraga atau aktivitas, ekokardiografi untuk melihat struktur jantung, apakah ada masalah atau kelainan bawaan sejak kita lahir, dan ada juga CT scan koroner untuk melihat gambaran di pembuluh darah koroner jantung. Yang perlu diperhatikan secara general untuk deteksi dini adalah apabila Anda mempunyai riwayat keturunan di dalam keluarga Anda, ataupun ada riwayat kolesterol yang belum ditata laksana. Nah, itu menjadi faktor risiko di mana kita harus lebih aware untuk screening lebih dini. Apabila Anda merupakan perokok, pastinya Anda harus lebih waspada terhadap intaian serangan jantung. Tips untuk menjaga kesehatan jantung pada wanita. Yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala, lalu enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik atau olahraga teratur, minimal 3-5 kali dalam setiap minggu, 30-50 menit, lalu diet yang seimbang, kaya akan sayur dan buah, istirahat cukup, tidurnya minimal 7-9 jam per hari, dan yang terakhir adalah kelola stres. Ayo subscribe dan like channel YouTube RS Pondok Indah. Semoga informasinya bermanfaat.